rasakan ini. Sebentar lagi, perempuan itu akan segera dioperasi. Cuma Tuhan yang tahu bagian tubuh mana yang akan diambil nanti. Kalau anak saya masih di sini, terus yang dibawa ke ruang operasi siapa? Ini salah aku, Mas. Aku sudah terlalu bodoh. Aku membiarkan Aisyah memancing Arif supaya aku bisa ketemu ibu. Sekali lagi aku lihat Aisyah dalam bahaya karena perbuatan kamu. Kamu adalah orang yang pertama aku cari. Ingat. Oh ya, Ismar. Aku boleh tahu keluargamu tinggal di mana? Semua keluargaku itu tinggal di Australia. Mereka pindah beberapa waktu yang lalu. Aku sekarang di sini untuk survei pasar. Aku harus melihat pasar di sini tuh kayak gimana. Ya, mayoritas keluargaku tuh pebisnis. Mereka tertarik untuk beli beberapa perkebunan teh di sini. Karena suatu saat nanti mereka akan balik ke sini. Wah, kalau masalah itu aku bisa bantu kamu. Mas, ada Bisma. Suaminya Risma. Orang yang sudah melukai ibu kamu. Ajar. Kamu yang kurang ajar. Kalau saja aku tidak ingat perkataan adikku. Sudah habisi kamu. Aku nggak pernah takut. Aku takut sekali, Bisma. Andai kamu tahu apa yang aku mau lakukan sama kamu sekarang. Tapi sayang, aku harus melepasmu. Sekarang kamu pulang ke rumah. Urus istrimu yang gila itu. Dan ketika ibuku udah keluar dari rumah sakit, aku akan datang ke rumahmu menjemput istrimu. Dan aku akan jual dia seperti aku menjual anakmu yang cantik itu. Benar kata Aisyah. Aku janji sama dia untuk bisa lebih bersabar dan tidak boleh gegabah. Kenapa? Hah? Kamu mau pukul aku? Ayo. Pukul. Pukul aku, Bisma! Pukul! Stop. Arif, kamu jangan kurang ajar ya. Jangan kamu pikir aku takut sama kamu. Kurang ajar ya kamu. Kamu berani maki-maki adik ipar kamu sendiri. Diam, kamu jangan ikut campur. Ayo, Mas. Kamu baik-baik aja kan? Orang-orang itu nggak punya sopan santun, nggak punya adab, nggak mengerti perjanjian. Yang mereka tahu, misal bahasa kekerasan itu aja. Iya, udah kamu sabar ya. Aku ngerti banget perasaan kamu. Sekarang kamu mendingan pulang aja ya. Karena ibu khawatir banget sama kamu, Mas. Kamu tenang, aku pasti jagain Aisyah. Aku ada di sisi kamu, Mas. Aku pengen meringankan beban kamu dengan hal-hal yang gak penting ini. Kamu tenang ya, sekarang kamu pulang, nanti aku sama Aisyah. Baik, aku percaya sama kamu. Kamu pergi ya. Hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngajar Sakina itu. Berani dia maki-maki aku depan kamu. Perempuan itu sudah gila. Dia berani menginjak-injak kehormatan keluarga aku sekarang. Kamu jangan emosi kayak gitu. Kamu harus tenang. Kamu tunggu momen yang tepat untuk membereskan dia. Dia itu janda kakak kamu. Jadi, cara mengatasinya itu harus dengan cara yang berbeda. Apa maksud kamu? Sekarang lebih baik kamu ke kamar ibu kamu. Nanti aku akan kasih tahu cara membereskan orang seperti itu.
Baik kalau begitu. Aku akan ke kamar ibu. Aku permisi dulu ya. Anak-anak ini kenapa nggak pernah dengerin aku? Dia malah pergi. Selalu mencari masalah. Aku harus kasih tahu Ningrum kalau Restu adalah anaknya. Aku harus kasih tahu Ningrum kalau aku sudah menukar anaknya dengan anak Rahayu. Mas, sekarang saatnya menggunakan Mila. Aisyah udah selamat. Rencana pertama kita udah gagal. Sekarang saatnya rencana kedua yang harus kita lakukan. Oke, aku ngerti. Kita jalankan rencana ini sama-sama. Mereka seharusnya tidak pergi ke pemakaman Hendra. Hendra itu yang membunuh Amir. Dan sekarang dia tewas. Tapi yang menanggung akibatnya adalah keluargaku. Sekarang Bisma Aisyah belum juga pulang. Ya Allah. Ya Allah, ampuni aku. Aku sudah bikin keluarga Ningrum menderita. Apa yang harus aku lakukan untuk memperbaikinya, ya Allah? Aku harus memberitahu Ningrum rahasia masalah Restu dan Aisyah. Aku harus mengatakan rahasia ini. Aku bisa gunakan ranting itu. Ya, ranting itu. Aku harus memberitahu Ningrum yang sesungguhnya. Akhirnya rahasia besar ini akan terbongkar. Ranti, apa yang kamu lakukan? Hah? Restu anak Ningrum, Aisyah anak Rahayu. Restu anak Ningrum, Aisyah anak Rahayu. Aku menukarnya saat mereka lahir. Ningrum, kamu harus tahu ini. Baca ini. Kamu kesini. Ayo ikut aku. Baca tulisanku, Ningrum. Ada apa, Ranti? Hah? Kenapa? Ada apa? Ya Allah. Hah? Assalamualaikum. Bisma. Bisma, dari mana aja kamu? Hah? Mana Aisyah? Hah? Tenang dulu, Bu. Aisyah baik-baik aja, sekarang di rumah sakit. Apa? Di rumah sakit? Kenapa dengan Aisyah? Hah? Ada apa? Aisyah nggak apa-apa, Bu. Cuma perlu istirahat aja. Ibu mau lihat Aisyah di rumah sakit. Ibu mau lihat sekarang. Ayo. Bu, tenang dulu ya, Bu ya. Aisyah baik-baik aja lagi istirahat di rumah sakit. Nanti kalau jam besuk, aku akan bawa ibu ke sana. Enggak, ibu mau sekarang. Bisma, ya Allah. Ada apa lagi? Boleh, Bu. Ayo. Astagfirullahaladzim. Kenapa sulit sekali membuka rahasia ini, ya Allah?
Ya Allah, syukurlah Aisyah selamat. Terima kasih Engkau sudah menyelamatkan Aisyah, ya Allah. Restu, terima kasih ya. Karena kamu selalu ada untuk aku. Aku nggak akan membiarkan sesuatu yang buruk terjadi sama kamu. Cinta adalah harapan satu-satunya di sini. Semoga cinta mereka terus berkembang selamanya. Jadi Aisyah selamat. Kurang ajar. Mas, kamu lihat apa sih? Aisyah. Aku heran sama dia. Bagaimana dia bisa selamat? Setiap kali aku merencanakan sesuatu, dia pasti bisa lolos. Adikku Restu tuh memang bodoh. Kamu lihat ya sekarang. Menemani Aisyah jalan seperti petani biasa. Aisyah itu udah mempengaruhi dia. Udah memperbudak Restu. Mungkin aja mereka lagi jatuh cinta. Emang kamu gak pernah ya merasakan jatuh cinta? Cinta. Cinta itu cuma untuk orang yang sederajat. Emangnya aku gak sederajat sama kamu? Oh, kamu beda. Kamu mengerti aku. Kamu bantu aku. Kamu tahu apa yang aku butuhin. Aku rela jadi pengikut kamu dengan senang hati. Bagus, Arif. Kamu sudah memakan umpanku. Tapi aku belum kamu kenalin kan sama ibu kamu? Oh iya, aku sampai lupa gini. Yaudah kalau gitu aku kenalin sama ibu aku ya. Yuk. Yuk. Bu. Bu. Ibu mau ngapain, Bu? Ibu nggak betah di rumah sakit ini. Ibu dirawat di rumah aja ya, Rif. Kalau aku jadi tante, pasti akan lakukan hal yang sama. Mana betah lama-lama di ruangan seperti ini. Siapa orang ini sebenarnya? Berani sekali dia berkomentar. Bu, tangan ibu tuh masih sakit. Ibu nggak boleh kemana-mana. Aku panggil dokter dulu ya, Bu ya. Semara, tolong jagain dulu ya. Ada yang bisa saya bantu, Tante? Sepertinya kamu dan anakku semakin dekat ya. Anakku Arif, berterima kasih kamu sudah menolongnya. Bagaimana kamu bisa ada di hutan itu? Oh, saya lagi berburu, Tante. Memang saya suka sekali kegiatan-kegiatan seperti itu. Kamu sepertinya orang yang berpendidikan. Kenapa memilih untuk tinggal di kampung? Oh, kebetulan semua keluarga saya berniat pindah ke daerah sini. Kenapa dia melihat apa seperti itu? Apa dia curiga sesuatu? Sebaiknya aku segera pergi aja. Tante, aku mau nyari Mas Arif dulu ya. Orang ini terlalu banyak bertanya. Tunggu saja sampai aku ke rumahmu dan menjawab semua pertanyaan kamu. Permisi, Tante.